Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Nura Nuring Tias dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 44251300. Dan di video ini saya akan menjelaskan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Membangun Kesadaran Pajak Melalui Literasi dan Transparansi Fiskal di Indonesia. Kenapa saya memilih tema ini? Karena pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Hampir semua bangunan yang kita nikmati seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya semuanya dibiayai dari pajak. Sayangnya, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak yang masih melihat pajak sebagai beban, bukan tanggung jawab bersama. Nah, disinilah pentingnya literasi pajak dan transparansi fiskal, dua hal yang menjadi fokus utama di penelitian saya. Kalau kita lihat data, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia memang meningkat setiap tahun, tapi masih belum optimal. Sebagian besar masyarakat belum benar-benar memahami fungsi pajak dan bagaimana uang pajak digunakan oleh pemerintah. Padahal, pajak bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga bentuk partisipasi warga negara dalam membangun bangsa. Menurut Tantri Angela dan Setiawati, kesadaran pajak terbentuk ketika seseorang memahami bahwa pajak memiliki manfaat langsung bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Namun, upaya meningkatkan kepatuhan tidak bisa hanya dengan memberi sanksi saja. Pemerintah perlu menumbuhkan kesadaran pajak lewat dua jalur penting. Yang pertama ada literasi pajak, yakni pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Dan yang kedua, transparansi fiskal, yakni keterbukaan pemerintah dalam mengelola dan melaporkan keuangan negara. Pertama, mari kita bahas dahulu tentang literasi pajak. Literasi pajak berarti sejauh mana seseorang memahami hak dan kewajiban perpajakannya, tahu cara menghitung, melapor, dan membayar pajak dengan benar. Menurut Swailim, Anwar, dan Purnomo, penyebaran informasi dan edukasi pajak yang baik terbukti mampu meningkatkan pemahaman di masyarakat. Kemudian di era digital seperti sekarang ini, literasi pajak juga berkembang menjadi literasi pajak digital. Putri, Yasa, dan Putra menekankan bahwa kemampuan masyarakat menggunakan sistem digital perpajakan seperti e-filing atau e-billing sangat penting agar pelaporan pajak bisa lebih efisien. Nah, yang kedua ada transparansi fiskal. Transparansi fiskal ini adalah keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penelitian Putra dan Sulistyowati menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik meningkatkan kejelasan dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Sementara, Yuniar dan Firmansyah menambahkan, semakin sehat kondisi keuangan daerah, semakin tinggi pula tingkat transparansi laporan fiskalnya. Artinya, masyarakat akan lebih percaya untuk membayar pajak ketika mereka tahu uangnya digunakan secara benar. Hasil dari berbagai kajian pustaka menunjukkan satu hal penting. Literasi pajak dan transparansi fiskal saling melengkapi dalam membangun kesadaran pajak. Agatha dan Wardani menemukan bahwa pengetahuan pajak dan literasi keuangan memiliki pengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Sawangan. Artinya, ketika seseorang paham fungsi pajak, dia akan lebih patuh. Hal serupa diungkapkan Rum, Burhan, Munte, dan Supeno yang menyatakan bahwa literasi pajak jika didukung dengan pelayanan yang baik dan sanksi yang tegas mampu menumbuhkan kepatuhan secara berkelanjutan.
Untuk pelaku UMKM, penelitian Sunarti dan Kurnianingsih menunjukkan bahwa literasi pajak menjadi faktor krusial. Banyak pelaku usaha kecil masih kesulitan memahami sistem perpajakan, sehingga edukasi pajak sangat dibutuhkan agar mereka tidak tertinggal. Di sisi lain, Chandra Ayu Pramesti Dewi dan rekan-rekannya menyoroti pentingnya edukasi berbasis komunitas. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat desa bisa memahami pajak secara praktis. Menariknya, faktor demografis seperti gender dan pengalaman ekonomi juga mempunyai pengaruh. Hermuningsih, Primasari, dan Rahmawati menemukan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tingkat literasi pajak yang berbeda, karena pengalaman ekonomi mereka juga berbeda. Dari konteks internasional, penelitian Tekeng dan Saraf memperlihatkan bahwa negara-negara berkembang dengan transparansi fiskal tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Trabelsi juga menyimpulkan bahwa keterbukaan fiskal dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi fiskal bersifat universal dan efektif dalam membangun kepercayaan publik. Dari seluruh pembahasan tadi, bisa disimpulkan bahwa literasi pajak dan transparansi fiskal adalah dua pilar penting dalam membangun kesadaran pajak masyarakat Indonesia. Literasi pajak menciptakan pemahaman rasional, masyarakat jadi tahu apa, mengapa, dan bagaimana mereka harus membayar pajak. Sedangkan transparansi fiskal menciptakan kepercayaan moral. Masyarakat yakin bahwa uang pajak mereka benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat program edukasi pajak berbasis digital, meningkatkan kampanye literasi di kalangan pelaku UMKM dan generasi muda, serta memperluas akses publik terhadap laporan keuangan negara. Dengan langkah berkelanjutan seperti ini, budaya sadar pajak dapat tumbuh bukan karena takut sanksi, tetapi karena rasa tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai artikel ilmiah saya yang berjudul Membangun Kesadaran Pajak Melalui Literasi dan Transparansi Fiskal di Indonesia. Semoga video ini bisa memberikan gambaran tentang pentingnya literasi dan transparansi dalam sistem perpajakan kita. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Zara Nura Nurin Tias pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.